Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Bapak, Ibu, adik-adik jemaah sholat Maghrib yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia kita bisa bersama-sama menjalankan sholat Maghrib di masjid yang mulia ini. Semoga sholat Maghrib berjamaah kita di sore ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam semoga tercurah atas junjungan dan usaha hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jemaah sholat Maghrib Allah. Sedikit saya menambahkan atau melengkapi apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ma'ruf terkait dengan ayat 21 dari Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, tugas manusia di dunia itu memang untuk beribadah seperti yang tadi di ayat itu, demikian juga di ayat yang lain yang sering kita dengar dan Bapak Ibu saya ingin betul dari surat Mujadilah ayat 51 ayat mohon maaf ya ayat 56 ayat 56 gitu maaf wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah pun menciptakan manusia dan jin tidaklah menciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tugas kita itu hanyalah untuk beribadah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu menjalankan perintah-perintah yang sudah disyariatkan oleh Allah. Nah, untuk bisa beribadah dengan baik, maka ada satu syarat. Supaya kita ibadahnya itu bisa baik, maka ada satu syarat, yaitu sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang berasal dari Abu Hurairah. Hadisnya sangat panjang, tapi saya ambil satu potongan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itakil mahroma, itakil mahromi, takun akbadanas. Jauhilah hal-hal yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang sangat ahli dalam ibadah. Nah, jadi syarat untuk bisa beribadah dengan baik, maka yang pertama dan yang paling utama adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharamkan oleh agama kita. Ini menjadi evaluasi buat kita juga. Selama ini apakah dalam ibadah kita terasa ringan atau berat, itu barangkali ada hubungannya dengan keharaman, hal-hal yang haram yang mungkin menghampiri kita atau kita lakukan dan sebagainya. Misalnya kita mau berjamaah ke masjid kok berat barangkali, tapi kaki kita yang pernah kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menjadikan langkah kita itu berat ke masjid. Untuk itu bertobat. Dengan bertobat itulah maka insya Allah akan diampuni yang sudah kita lakukan dan menjadikan kita mudah melangkahkan kaki kita untuk menjalankan ibadah apapun. Bisa sholat berjamaah, bisa mengikuti kajian, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan amalia yang lainnya. Itu informasi buat kita. Atau barangkali barangkali lidah kita masih terasa kaku,
untuk membaca Al-Quran meskipun sudah berlatih lama misalnya. Barangkali juga ini menjadi evaluasi buat kita. Barangkali lidah kita masih sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih sering mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga kita susah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang sering kita dengar, sering kita baca, tapi ternyata kok ya susah untuk menghafalkan. Ini juga evaluasi buat kita. Barangkali kita masih banyak memikirkan hal-hal yang tidak baik, masih ada pikiran-pikiran yang tidak baik dalam pikiran kita, sehingga itu menghalangi ingatan kita untuk mengingat kalam-kalam kita dan sebagainya. Sehingga dari hadis ini kita belajar untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terjadi, bertobat, tidak akan mengulangi lagi, mohon ampun, dan tidak akan mengulangi lagi. Itulah cara yang terbaik supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang haram. Kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan terasa ringan. Sholat berjamaah terasa ringan. Ikut pengajian enak aja kita menjalankannya. Membaca Al-Quran insya Allah dilancarkan, dimudahkan. Ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kuncinya lagi kita berusaha untuk senantiasa menghindari, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa perbuatan ataupun itu berupa makanan ataupun hal-hal lain. Untuk hal-hal yang terkait dengan harta benda atau makanan, kita jauhi keharaman itu dari dua hal. Yang pertama, haram zatnya. Yang kedua, haram cara memperolehnya. Dua hal itu yang menjadi indikator sesuatu itu haram atau halal. Haram dari sisi zat, ya memang benda atau barang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Yang paling jelas adalah babi dan khamr. Itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Janganlah mendekati itu. Kemudian dari sisi cara memperolehnya, maka kita juga berupaya supaya memperoleh harta benda, makanan dan sebagainya dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh agama kita. Dari itulah maka dari berawal dari menghindari dari hal-hal yang haram itu, maka kita insya Allah akan diringankan dalam segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Agar apa? Agar setelah nanti ibadah, maka langkah berikutnya adalah setelah ibadah maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka akan menjadi orang yang beruntung. Jadi 4 langkah: menghindarkan yang haram, beribadah, kemudian menjadi orang yang bertakwa, dan berakhir dengan orang yang sangat beruntung baik dunia maupun akhirat. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan di waktu yang sangat pendek ini. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan kesalahan dari taufik bedanya.